Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak, Jemaat GKI Adonai yang diberkati Tuhan. Di saat pagi hari ini, 17 September 2025, kita masih ada di dalam bulan Bina Keluarga. Dan di saat pagi ini, kita akan berdoa serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena atas kasih dan penyertaan-Mu, sehingga dari tidur malam kami boleh dibangunkan di pagi hari ini. Tentunya dengan nafas kehidupan yang hanya berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Dan di saat pagi hari ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Untuk itu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu ini. Dan juga hamba-Mu yang akan membawa firman-Mu ini Tuhan, dan membagikannya kepada jemaat-Mu. Kiranya Engkau memberkati bibir mulut hamba-Mu ini, agar dapat memberitakan firman kebenaran-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, ampunkanlah salah dan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita di pagi ini terdapat di dalam Imamat pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-25 dengan perikop penebusan tanah. Ayatnya yang ke-25, apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan kita di pagi hari ini mau mengingatkan kita bagaimana kita harus menerapkan sikap tolong-menolong. Karena sikap tolong-menolong ini sangat diperlukan dalam kehidupan bersama, di dalam kita menjalani hari-hari di dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bagian firman ini kita diingatkan kembali di mana Musa harus memberikan perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk umat Israel agar menerapkan sikap tolong-menolong. Karena ketika kita menerapkan sikap tolong-menolong ini, bahwa kita menerapkan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Karena di dalam kehidupan kita, jika kita acuh tak acuh atau membiarkan siapapun yang meminta pertolongan kita, maka sia-sialah apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Jemaat GKI Adonai yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan di dalam Imamat pasal 25 ayat yang ke-25 ini menegaskan kepada kita bahwa perlu untuk saling membantu dan saling menopang jika saudara kita ada dalam kelemahan atau jatuh miskin. Artinya, di antara kaumnya yang lain tidak bisa untuk tinggal diam dan tidak menolong, namun haruslah bisa menopang dan menolong. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam bulan Bina Keluarga ini, kita setiap keluarga diingatkan untuk saling tolong menolong.
dari dalam keluarga kita bisa menjadi contoh untuk sesama kita. Sikap tolong menolong ini dapat dicontohi dari orang tua, bisa mencontohkan kepada anak-anaknya. Dari suami istri, suami membantu istri, istri membantu suami. Dan begitu pun anak-anak membantu atau menolong orang tua. Dan begitu pun orang tua juga dapat membantu dan menolong anak-anak, dapat menopang anak-anak ketika mereka ada di dalam kesusahan ataupun di dalam pergumulan. Ketika orang tua acuh tak acuh atau tidak menolong anak-anaknya yang sedang ada dalam pergumulan, itu sama saja kita tidak menerapkan apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dan juga anak-anak, tetaplah untuk selalu membantu orang tua sebisa apapun yang engkau dapat membantu atau menolong orang tuamu. Dan juga biarlah firman Tuhan ini boleh menjadikan kita sebagai keluarga-keluarga Kristen yang dapat menjadi contoh bagi sesama kita ataupun keluarga-keluarga besar kita dimanapun mereka berada. Kita dapat membantu mereka, menolong mereka, baik dalam materi ataupun di dalam doa-doa kita. Sehingga kasih dan penyertaan Tuhan Yesus selalu nyata dari dalam keluarga kita dan juga untuk sesama kita. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi pedoman bagi keluarga-keluarga Kristen, terkhususnya jemaat GKI Adonia Wosi, sehingga dapat menjadi berkat bagi sesama dan juga dapat menjadi contoh bagi keluarga-keluarga dimanapun mereka berada. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali lagi kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus karena atas tuntunanmu ya Bapa, sehingga kami boleh membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, di saat pagi ini Tuhan, kami bersatu hati menaikkan syukur kepadamu Tuhan. Biarlah kami, keluarga-keluarga yang ada di dalam jemaat GKI Adonia Wosi, ketika kami bersatu hati untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini melekat di dalam keluarga, di dalam hati-hati kami Tuhan. Dan biarlah kami dapat menerapkannya dan kami dapat menyatakan kasih Kristus di dalam keluarga kami, maupun di dalam pergaulan kami, di dalam dunia pekerjaan kami, maupun di mana saja kami berada. Ya Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, biarlah firman-Mu ini juga Tuhan boleh menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kami. Biarlah kami yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan dapat Engkau menyertai dan memberkati kami. Dan di saat ini Tuhan, kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang ada dalam pergumulan, maupun ada dalam kesakitan, ataupun apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Yang sakit Engkau mau pulihkan mereka. Engkau mau jamah, Engkau mau sembuhkan mereka. Karena hanya dengan nama-Mu saja Bapa, semua penyakit akan disembuhkan. Dan biarlah seluruh keluarga yang ada di dalam jemaat GKI Adonia Wosi, dari keluarga yang pertama hingga keluarga yang terakhir, boleh Engkau sertai dan berkati dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah kami boleh menjadi contoh dan kami boleh menjadi berkat bagi sesama-sesama kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan.
Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari Jemaat GKI dan Devosi, biarlah firman Tuhan di pagi hari ini boleh mendapat tempat di hati Bapak Ibu sekalian dan juga dapat menjadi pedoman di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita, terkhususnya di hari ini. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya.